Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali topik, beberapa hari yang lalu, saya pernah naik motor dengan baju yang oversize. Saat saya naikin kecepatannya, baju saya makin menggembung. Nah, ternyata baju yang mengembung dengan kecepatan motor yang tinggi ada kaitannya dengan hukum Bernoulli. Maka dari itu, pada kesempatan ini, saya, Elshifa Savitri, nomor presensi 9, kelas 11 MIPA 1 akan membahas mengenai hukum Bernoulli dan sejarahnya. Silakan disimak. Bahasan presentasi ada sejarah Bernoulli, fenomena yang mendasari konsep Bernoulli, dan penerapan hukum Bernoulli. Daniel Bernoulli adalah matematikawan dan fisikawan Swiss yang lahir di Belanda 8 Februari 1700 dengan ayah bernama Johann Bernoulli. Wafat di Swiss 17 Maret 1782. Ada juga sumber yang mengatakan bahwa ia wafat 8 Maret 1782. Penemuannya, hukum Bernoulli, dan karya yang diterbitkannya adalah buku Hidrodinamika. Hukum Bernoulli bisa diaplikasikan untuk berbagai jenis aliran fluida, asalkan memenuhi syarat. 1. Fluidanya tidak dapat dimampatkan. 2. Fluidanya tidak memiliki viskositas. 3. Aliran fluidanya tetap. 4. Aliran fluidanya berjenis laminar. 5. Tidak ada hilang energi akibat gesekan antara fluida dan dinding serta turbulen. 6. Tidak ada transfer energi kalor. Timeline Daniel Bernoulli dalam menemukan hukum Bernoulli. Pada 1711, Daniel mulai belajar dari kakaknya Nicolaus III. Lalu, pada 1713, Daniel menempuh pendidikan filosofi dan logika. Lulus pendidikan sarjana pada 1715 dan berhasil meraih gelar master pada 1716. 1718 hingga 1720, Daniel harus kembali menempuh pendidikan dokter pada tingkat sarjana dan doktor di Heidelberg, Strasbourg, dan Basel. Padahal, saat itu ia ingin mempelajari matematika. Daniel mempelajari teori ayahnya tentang energi kinetik dan mengaplikasikannya pada fisika dan dunia kedokteran. Pada 1726, Daniel diundang untuk mengajar matematika oleh Akademi Rusia. Posisi itu sangat menguntungkan baginya karena dapat dengan mudah dan bebas melanjutkan riset ilmiahnya. Pada 1728, ia menggunakan teori matematika untuk memecahkan masalah hukum tentang gas. Ia membuat bukti sekunder dari hukum Boyle, di mana tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Daniel menemukan cara mengukur tekanan darah, awal mula teori hidrodinamika. Kemudian menerbitkan buku Hidrodinamika. Nah, teori hidrodinamika inilah yang menjadi awal mula persamaan Bernoulli dengan cara menspesifikan pengajaran atau teorinya yang ditemukan pada 1738. Bunyi hukum Bernoulli. Jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Hukum Bernoulli diturunkan dari hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik atau EM sama dengan energi kinetik plus energi potensial. EM sama dengan setengah mv kuadrat plus mgh. Berdasarkan rumus kekekalan energi mekanik tersebut, ketika dihubungkan dengan tekanan, maka akan berlaku persamaan tekanan plus energi kinetik plus energi potensial adalah konstan. Dari persamaan tadi, massa bisa disubstitusikan dengan massa jenis. Jadilah persamaan hukum Bernoulli seperti pada gambar. Penerapan hukum Bernoulli pada era modern. 1. Parfum yang disemprot. Prinsip kerja dengan menghasilkan laju yang lebih besar pada ujung atas selang botol, jadi membuat tekanan di atas lebih kecil timbang tekanan di bawah. Membuat cairan dalam wadah tersebut terdesak ke atas selang karena tekanan di atas lebih kecil dari tekanan di dalam botol dan lama-lama akan menyembur keluar. Ketika cairan parfum tiba di pipa 1, udara yang meluncur dari dalam bola karet mendorongnya keluar cairan parfum yang akhirnya menyembur. Biasanya, lubang keluarnya parfum kecil, jadi parfum meluncur dengan cepat. 2. Cerobong asap.
Cerobong asap yang baik akan tersambung ke ruangan yang tertutup. Karena ruangan itu tertutup, maka tidak ada udara yang terhembus, yang menyebabkan tekanannya menjadi besar, sehingga secara tidak langsung asap akan tertekan naik ke atas cerobong. Karena bagian atas cerobong didesain terbuka, maka angin di luar bangunan akan meniup bagian atas cerobong, sehingga tekanan udara di sekitarnya menjadi kecil dan asap bisa terbuang keluar. Menekan selang air. Dengan membuat luas permukaannya mengecil, menaruh jempol setengah dan menutup lubang, maka kecepatan air yang keluar dari selang akan lebih kencang sehingga menyebabkan energi kinetiknya semakin besar. 4. Pada sayap pesawat. Kecepatan dan tekanan itu berbanding terbalik. Artinya, kalau kecepatannya tinggi, maka tekanannya akan rendah. Berdasarkan hal itu, dibuatlah desain sayap pesawat yang bisa diubah-ubah modelnya. Pada saat take off, pilot akan mengubahnya menjadi bengkok ke arah bawah, supaya pada bagian atas kecepatan udaranya tinggi. Alhasil, tekanan di bagian itu akan menjadi lebih rendah daripada di bawah pesawat. Saat tekanan udara di bagian bawah pesawat lebih tinggi, maka si udara bisa mengangkat pesawat dan bisa take off. Ngomong-ngomong soal pesawat, pastinya kita nggak asing dengan pesawat kertas atau bahkan pernah memainkannya kan? Cara kita untuk menerbangkan pesawat itu antara lain pasti ditiup-tiup. Nah, karena pesawat yang mengangkat penumpang itu tidak bisa dengan cara ditiup, maka ilmuwan memperhitungkan desain pesawat dengan seksama agar pesawat itu bisa terbang. Ilmuwan memperhitungkannya tak lepas dari hukum Bernoulli. Rumus gaya angkat pesawat bisa dilihat pada gambar, dan rumus saat pesawat sudah ada pada ketinggian tertentu dan mempertahankan kelajuannya. Terakhir, saat menaiki motor. Ketika kita mengendarai sepeda motor dalam keadaan ngebut, maka kecepatan udara di bagian depan dan samping tubuh akan besar. Sebaliknya, kecepatan udara di belakang tubuh akan lebih kecil. Alhasil, tekanan udara di belakang tubuh menjadi lebih besar daripada di depan. Perbedaan tekanan udara inilah yang membuat udara mendorong baju ke belakang sehingga menjadi menggembung. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang tepat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.